Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, sobahan nur. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Tentunya kamu dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini hari Senin pembelajaran SKI dengan materi Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum belajar kita awali dengan membaca doa dan tadarus Al-Quran. Anak-anak yang ibu cintai, sebelum mulai pembelajaran marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Allah memberitahukan rencana pembunuhan terhadap diri Nabi Muhammad yang akan dilakukan oleh orang kafir Quraisy, dan beliau diizinkan berhijrah ke Madinah. Rasulullah segera mengunjungi sahabat Abu Bakar, mengabarkan hal tersebut dan mengajak untuk hijrah bersamanya. Abu Bakar segera menyiapkan 2 ekor unta dan seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid serta pembekalan dan lainnya. Tanggal 2 Rabiul Awal tahun ke-13 kali kenabian bertepatan dengan tanggal 20 Juli tahun 622 Masehi, datanglah 12 seorang pemuda utusan orang Quraisy telah bersiap siaga dengan pembunuhan Nabi. Mereka berkumpul mengelilingi rumah Rasulullah pada malam hari. Pada pertengahan malam, Rasulullah keluar dari rumahnya setelah menyuruh Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidurnya dan menyimpan rahasia kepergiannya. Lalu Rasulullah membuka pintu rumahnya. Dilihatnya para pemuda kafir Quraisy dengan pedang terhunus sedang tertidur nyenyak. Rasulullah segera pergi dan berangkat ke rumah Abu Bakar yang telah menunggunya. Yang soleh dan soleha, di pagi harinya ke-12 pemuda tersebut terbangun. Mereka melihat di kamar Rasulullah seseorang yang masih terbaring di atas tempat tidur. Ternyata bukan Rasulullah, ditemukannya Ali bin Abi Thalib yang terbaring di tempat tidur Rasulullah. Mereka memaksa Ali bin Abi Thalib untuk menjelaskan di mana Rasulullah berada. Ali tetap tidak memberikan penjelasan walaupun mendapat ancaman dan siksaan. Setelah tidak menemukan jawaban dari Ali bin Abi Thalib, mereka segera berpencar mencari jejak Rasulullah hingga sampai di mulut gua Sur. Allah melindungi Rasulnya. Terjadilah suatu kejadian yang aneh. Sepasang merpati yang sedang bertelur dan sarang laba-laba yang telah menutupi mulut gua tersebut, sehingga mereka menganggap mustahil seorang ada di dalam gua. Abu Bakar mendengar derap langkah dan percakapan kafir Quraisy di sekitar mulut gua. Lalu ia menangis karena takut akan keselamatan Rasul dari pembunuhan kafir Quraisy. Rasulullah SAW menenteramkan hati Abu Bakar dan seraya berkata, "La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan takut dan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nabi dan Abu Bakar berada di dalam gua Sur selama 3 hari 3 malam. Dan selama itu pula beliau dibantu oleh putra-putri Abu Bakar dan bujangnya, yaitu 1 Asma bin Abu Bakar, tukang pengantar makanan. 2 Abdullah bin Abu Bakar sebagai penyelidik keadaan kafir Quraisy, dan hasil disampaikan oleh Nabi dan Abu Bakar. 3 Amir bin Fuhairah, bujang Abu Bakar sebagai pengembala kambing di sekitar gua Sur.
bertugas memberitahukan sesuatu yang diperlukan Nabi, dan di samping itu juga ia memberikan susu hasil perahan kepada Nabi dan Abu Bakar. Pekerjaan mereka tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah 3 hari dalam persembunyian, orang kafir Quraisy telah putus asa mencari jejak Rasulullah. Maka keluarlah Rasulullah dan Abu Bakar untuk meneruskan perjalanan ke Madinah dengan ditemani oleh Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Jejak perjalanan Rasulullah diketahui oleh Suraqah bin Malik. Lalu ia berusaha untuk membunuh Rasulullah karena mengharap hadiah 100 ekor unta dari orang kafir Quraisy. Tatkala kuda Suraqah mendekati unta Rasul, kuda tersebut tergelincir hingga tidak dapat menyentuh Rasul. Ketika ia akan mencoba lagi, maka terjadi seperti semula, dan begitulah seterusnya hingga ia menyerah dan minta maaf kepada Rasulullah. Dan setelah dimaafkan, ia kembali ke kota Mekah. Demikianlah pembelajaran SKI. Tugas kalian adalah: 1. Siapa yang menempati tempat tidur Rasulullah? 2. Siapa yang menemani Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? 3. Di manakah Nabi Muhammad bersembunyi? 4. Siapa nama yang berusaha membunuh Nabi dengan imbalan hadiah? 5. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Artinya titik-titik. Demikian pembelajaran dari SKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.